6 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di SKTP itu untuk pelayanan kesehatan yang dijamin, yang pertama adalah administrasi pelayanan tentunya, kemudian pelayanan promotif dan preventif. Masyarakat di mana-mana bendera merah putih begitu berkibar di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam peringati Hari Kemerdekaan ini di Sulawesi Tengah luar biasa. Pendapatan daerah sebesar 1.985.795.374,17 rupiah. Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam layanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan transparan dalam memberikan pelayanannya. Di tengah momentum kemerdekaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan di daerah. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya bersama saya Mikal Sumjawas. Agar tidak terjadi kekeliruan persepsi dalam pelayanan klaim asuransi kesehatan, rumah sakit dan BPJS Kesehatan diharapkan transparan dalam memberikan pelayanan. BPJS Kesehatan hadir dengan ekspektasi mulia, memberikan jaminan medis merata bagi seluruh rakyat. Namun praktiknya kerap dihadapkan pada realita miris seperti antrian panjang, birokrasi rujukan yang rumit, serta tantangan defisit keuangan akibat beban klaim yang tinggi. Direktur RSUD Ampana, Dr. Mariam Albar mengatakan sudah beberapa kali mengundang pihak BPJS, namun terkendala dengan aturan. Ia juga berharap soal asuransi seharusnya tidak ada lagi kendala, namun faktanya di lapangan jauh berbeda. Aturan sih sebenarnya memang dari BPJS. Kita sudah berapa kali memang bicara dengan, maksudnya mengundang BPJS, tapi memang peraturan dari BPJS. Ya memang kita berharap kalau untuk asuransi kan tidak ada kendala. Kendati demikian, Direktur RSUD Ampana Mariam Albar mengaku keterlambatan klaim dari BPJS Kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang terkadang tidak lengkap. Sepanjang masyarakat sudah membayarkan, harusnya kan pembayaran untuk klaimnya itu dilaksanakan oleh BPJS. Cuman kadang-kadang ada beberapa kendala, misalnya dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, kayak begitu memang harus dilengkapi sehingga BPJS bisa membayar karena mereka juga terbentur aturan. Lebih lanjut, ungkap Mariam Albar, terkait hal ini, ke depan kedua belah pihak, baik rumah sakit maupun BPJS Kesehatan, harus sama-sama terang. Di samping itu, juga perlu memaksimalkan layanan, sehingga tidak terjadi benturan antara rumah sakit, masyarakat, dan BPJS Kesehatan. Ibnu Abbas melaporkan. Guna semakin memastikan seluruh proses pelayanan kesehatan diberikan secara optimal sesuai dengan kondisi pasien, seluruh masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengikuti alur proses pelayanan kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Palu, Nur Hasana Kalau mengatakan, meski kepesertaan dipisah menjadi beberapa kelas, namun prinsip penanganan tetap dilakukan sama untuk seluruh fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan atau rujukan. Namun untuk memastikan seluruh layanan berjalan maksimal, masyarakat dengan sakit ringan dapat melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bila harus mendapatkan penanganan lebih lanjut, maka akan disertai dengan rekomendasi medis. Jadi kalau di SKTP itu untuk pelayanan kesehatan yang dijamin, yang pertama adalah administrasi pelayanan tentunya, kemudian
layanan promotif dan preventif, kemudian pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, obat, alat kesehatan, bahan medis hadis pakai, kemudian laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama. Kalau untuk vaskes rujukan tingkat lanjutan itu lebih dikenal dengan yang namanya rumah sakit. Kalau di rumah sakit sendiri, layanan yang dijamin itu adalah administrasi layanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar termasuk gawat darurat, kemudian pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis, tindakan medis spesialistik, obat, alat kesehatan, bahan medis hadis pakai, rehabilitasi medis, layanan darah, pemulasaran jenazah, penunjang diagnostik lanjutan dan rawat inap intensif maupun non intensif. Nur Hasana menambahkan masih banyaknya masyarakat yang sakit langsung berobat ke rumah sakit besar akan berdampak pada pelayanan yang lebih lama. Kondisi ini akan berdampak pada kenyamanan masyarakat sendiri serta keberadaan rumah sakit yang harusnya menjadi Valkes rujukan justru menjadi puskesmas besar, di mana sebagian besar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan oleh Valkes tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas, klinik, dan juga dokter keluarga. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pendau, Tambu, Kabupaten Donggala memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Lantas bagaimana komitmen RSUD Pendau, Tambu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan, termasuk memastikan hak pasien tetap terpenuhi? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Sofyan, bersama dengan Direktur RSUD Pendau, Tambu, Dr. Indriani. Ibu, dari kacamata Ibu sendiri melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu? Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojo kan sampai Serenjal kan Silue. Jadi orang itu di sana mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk. Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya? Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D. Jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan, baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai. Kadang ramai, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwayat itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit Tambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak. Dokter PNS itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesi. Lainnya adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Tuh, nah ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat kan tidak tahu nih jadwalnya bukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga. Tapi namanya juga ya, namanya sakit ya, kita tidak tahu itu jadwal dokter kapan. Nah, sehingga
Saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di Rumah Sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam. Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu? Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerja sama BPJS. Karena misal, orang punya rumah sakit Tambu punya laboratorium, pemeriksaan laboratorium dengan segala jenisnya. Kemudian rumah sakit Tambu itu sudah punya radiologi, sudah punya WSG 4 dimensi gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas karena Rumah Sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana-sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah, tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya, Bu. Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Tengah berlangsung dengan penuh semangat. Masyarakat di tengah momentum kemerdekaan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus memantau sejumlah kondisi kebencanaan di daerah. Laporan Iksan Setiadi. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Tengah untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat seiring dengan pembangunan yang terus berjalan dan kondisi keamanan yang relatif kondusif di Sulawesi Tengah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Terlebih Sulawesi Tengah saat ini memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Selain itu, beberapa daerah juga masih menghadapi ancaman banjir termasuk di Kabupaten Parigi Motong. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah tentu ini sebuah kebahagiaan besar karena kita di dalam alam kemerdekaan ini pembangunan terus berjalan, situasi keamanan kondusif di Sulawesi Tengah ini, dan satu hal saja sekarang karena ini lagi musim kemarau, ada kebakaran hutan di beberapa tempat dan juga beberapa tempat di malam juga ada banjir ya. Ada banjir justru di Kabupaten Parigi Motong. Secara umum alhamdulillah masyarakat sangat bersukaria. Saya lihat masyarakat di mana-mana bendera merah putih begitu berkibar di mana-mana ya. Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat dalam peringati Hari Kemerdekaan ini di Sulawesi Tengah luar biasa. Selain mengingatkan masyarakat terhadap potensi bencana akibat kondisi cuaca, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap dampak gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong. Gempa dengan magnitudo 6,2 tersebut berdampak pada sejumlah bangunan di wilayah Sidoan. Pemerintah melakukan pengecekan dan penanganan bersama jajaran pemerintah daerah, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Gubernur Anwar Hafid menambahkan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekedar kegiatan seremonial setiap tahun, namun benar-benar dapat dimaknai dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Laporan Iketut Wiradata. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, berdaulat, adil, dan makmur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syamsiaini kepada RRI mengatakan, tema Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting tentang kemandirian dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini, terutama bagi kesejahteraan guru. Tentu saya berharap bahwa dengan hari proklamasi ini dapat menaikkan martabat guru, kesejahteraan guru. Artinya 81 tahun ini agar kita menginginkan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan bahwa guru-guru yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah itu dapat ditingkatkan kesejahteraannya, adanya perlindungan hukum sehingga betul-betul dirasakan kemerdekaan itu dalam hal yang hakiki tadi. Itu harapan kami. Senada hal itu, Suster Teresita Hulur dari Lembaga Putri Bunda Hati Kudus, Sulawesi Tengah, berharap melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ke depan bangsa Indonesia semakin sejahtera, merata, berkeadilan bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri. Berharap semoga masyarakat kita semakin sejahtera, itu yang penting. Jadi merata bukan hanya di kota tetapi di seluruh Indonesia ini. Teresita Hulur menambahkan, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi tindakan nyata dalam mewujudkan akan cita-cita kemerdekaan, yakni berdaulat, adil, dan makmur. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah Kota Palu untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, penguatan sarana dan juga prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan. Dinilai tentunya sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum dalam mewujudkan dunia pendidikan Kota Palu yang berkualitas. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, saat ditemui usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, yang menilai semangat kepahlawanan di momentum kemerdekaan menjadi dorongan dalam meningkatkan semangat pengabdian untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Ia menegaskan pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan beragam upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui satuan pendidikan. Kita memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tentunya dengan semangat kepahlawanan, semangat heroik ini yang meliputi seluruh pengabdian kita, seluruh aktivitas kita di dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Kota Palu. Tentunya kita mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan dengan peran kita masing-masing. Artinya kita ketahui bahwa progres peningkatan kualitas SDM Kota Palu itu masih terus berprogres. Dalam kesempatan itu Hardi menjelaskan, pada tahun 2026 terdapat sekitar 63 sekolah di Kota Palu mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Selain itu melalui dana APBD, pemerintah Kota Palu juga akan melakukan rehabilitasi bangunan sekolah dan pembangunan sekolah baru. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik. Pemerintah Kota Palu berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Demi memberi apresiasi bagi Wabin yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan juga tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapatkan remisi kemerdekaan. Berikut laporan Nita Surbakti.
Di momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, Wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas. Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik. Sementara untuk lingkup lapas kelas 2 Palu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi Wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup. Penilaiannya pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register F, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas. Berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2 Palu. Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di Lapas Kelas 2 Palu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik Wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Keagamaan. Bupati Tojo Uda menegaskan makna keadilan maksud kami, Bupati Tojo Uda menegaskan makna keadilan pemasyarakatan dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ampana. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojo Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri IMIPAS menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada
penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di Hari Kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan. Ruang digital dinilai dapat menjadi sarana baru untuk menumbuhkan nasionalisme generasi muda. Tidak hanya sebagai tempat mendapatkan informasi, media digital juga dapat dimanfaatkan untuk berkolaborasi serta memperkuat persatuan. Laporan selengkapnya Ikadek Andika. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Di sisi lain, ruang digital juga dinilai dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat nasionalisme generasi muda. Generasi Z dan Alpha saat ini tumbuh dengan kemudahan mengakses berbagai informasi. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki ruang yang luas untuk belajar, berkreasi, mengembangkan bakat dan minat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai daerah. Namun luasnya ruang digital juga membutuhkan arah, agar sinergi dan kreativitas generasi muda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Analis kebijakan ahli media pada Direktorat Evaluasi BPIP Eko Budianto mengatakan, pemerintah perlu menyediakan kanal atau ruang digital yang dapat mewadahi generasi muda, termasuk untuk menyalurkan nasionalisme dan membangun kolaborasi. Saat ini generasi Z dan generasi Alpha ini dengan kemudahan mereka mendapat informasi, pemerintah tinggal membuat kanal-kanal yang dapat mewadahi mereka untuk misalnya digitalisasi, mewadahi nasionalisme mereka. Terus bagaimana mereka dapat berkolaborasi untuk menjaga kesatuan, mengembangkan bakat minat, dan seterusnya itu dengan media digital. Eko menambahkan kemudahan generasi muda mendapatkan informasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tapi juga sebagai kesempatan. Melalui ruang digital, generasi muda dapat mengambil berbagai hal positif dari informasi yang mereka temukan, kemudian mengolahnya menjadi gagasan, kreativitas, maupun kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks nasionalisme, ucap Eko, pemanfaatan teknologi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Generasi muda tidak hanya menjadi pengguna media digital, namun juga menjadi pihak yang menciptakan konten dan kegiatan positif yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan pemerintah Kota Palu menyepakati nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah. DPRD Kota Palu dan pemerintah Kota Palu menyepakati proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ketua DPRD Kota Palu, Riko Andi Cahyo Janggola menuturkan, ketetapan tersebut telah dibahas dalam rapat badan anggaran, baik secara teknis maupun kajian regulasi, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan regional, serta berbagai isu perekonomian strategis lainnya. Riko menyebut, badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah telah menetapkan pagu indikatif untuk pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar 1,9 triliun rupiah. Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. 1. Pendapatan daerah sebesar 1 triliun 959 miliar 685 juta 795.374,17 rupiah. 2. Belanja daerah sebesar 1 triliun 959 miliar 685 juta 795.374,17 rupiah. 3. Pembiayaan daerah 0.
Riko berharap setelah penandatanganan KUA PPAS tahun anggaran 2027, pemerintah daerah dapat mengakomodasi seluruh prioritas pembangunan ke dalam rancangan postur APBD 2027. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas pada tahapan berikutnya bersama legislatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan mampu menembus 3 besar dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Kabupaten Buol dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 yang rencananya digelar pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo, mengungkapkan pelatihan intensif telah dilakukan para atlet untuk memastikan kesiapan bertanding menghadapi kontingen dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi selama pelatihan, pihaknya optimis atlet Kabupaten Buol bisa meraih prestasi terbaik. Diakui meski berharap menjadi juara umum, namun pihaknya harus realistis sehingga pada kegiatan Popda tahun ini, Pemkab Buol menargetkan berada pada posisi 3 besar. Target ini menjadi motivasi bagi para atlet pelajar Buol untuk tampil maksimal dan bersaing dengan daerah lainnya. Persiapan dilakukan melalui pembinaan dan pematangan kemampuan atlet pada sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Kalau mau target, jujur sih kita pengennya bisa juara umum. Tapi kalau untuk target yang secara ini kita mungkin menargetkan bisa masuk 3 besar aja. Karena lawan-lawan yang lain juga kita tidak bisa gambarin yang paling Kota Palu. Selain mengejar target prestasi, Pemkab Buol juga menargetkan sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Purnomo menegaskan pelaksanaan Popda tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, dengan dukungan seluruh pihak, Kabupaten Buol optimis dapat meraih 2 keberhasilan sekaligus, yakni sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Susanti Akataba melaporkan. Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Dita Surbakti, dan Editor Pelaksana Ikadek Andika. Saya Mikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.